Coba bayangin deh skenario ini sebentar aja. Lagi sibuk-sibuknya aktivitas, tiba-tiba ponsel kalian bunyi. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sama sekali nggak dikenal. Waktu dibuka, muncul sebuah video. Dan yang bikin kaget, di layar itu kalian ngelihat pejabat tinggi negara, bahkan mungkin sosok presiden atau wakil presiden, lagi ngomong langsung ke arah kamera, dan seolah-olah ngomong langsung ke kalian. Suaranya benar-benar persis. Intonasinya, tarikan nafasnya, gerak bibirnya, sampai ekspresi wajahnya, semuanya kelihatan sangat natural. Nggak ada tanda-tanda editan kaku sama sekali. Di video itu, beliau bilang kalau pemerintah lagi ada program pembagian dana bantuan sosial, dan kebetulan banget kalian terpilih jadi salah satu penerimanya. Terus, syaratnya apa? Beliau dengan santai bilang kalian cuma perlu transfer sejumlah uang sebagai, semacam biaya administrasi ke rekening tertentu supaya dana bantuannya bisa langsung cair hari itu juga. Jujur aja nih, dalam sepersekian detik, apakah kalian bakal langsung percaya? Beberapa tahun yang lalu, kalau dengar cerita kayak gini, kita pasti mikir ini cuma plot film fiksi ilmiah. Tapi tahu nggak, hari ini, di detik ini, skenario tadi adalah realitas nyata. Ini adalah ancaman nyata yang lagi dihadapi secara langsung oleh aparat penegak hukum kita di lapangan. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang lumayan bikin merinding, tapi juga sangat krusial, yaitu gimana batasan antara dunia nyata dan manipulasi digital itu lagi dikaburkan dengan kecepatan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita bakal membedah gimana aparat penegak hukum kita, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, dan juga para ilmuwan komputer paling top di dunia, lagi bahu-membahu. Mereka berinovasi dan memutar otak buat melawan balik ancaman deepfake yang makin kesini makin berbahaya. Dan perlu diingat ya, ini bukan cuma sekedar urusan nangkep penipu yang nyari untung. Lebih dari itu, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan realitas itu sendiri di tengah gempuran era kecerdasan buatan. Oke, biar gampang ikutinnya, ini rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fenomena epidemi penipuan deepfake, terus ngelihat dampaknya di perang hibrida, lanjut ke gimana respons strategis dari penegak hukum, masuk ke teknologi di balik deepfake forensics adapter, dan ditutup dengan obrolan soal memenangkan perlombaan senjata AI ini. Kita masuk ke bagian pertama. Epidemi penipuan deepfake, ngelihat gimana ancaman berskala global ini terjadi di sekitar kita. Nah, kita mulai dari kasus yang benar-benar nyata dan baru aja kejadian. Belum lama ini, teman-teman di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri yang kerja bareng sama Kementerian Komunikasi dan Digital berhasil ngebongkar sebuah sindikat penipuan yang, jujur aja, modusnya sangat meresahkan. Lewat patroli siber yang rutin mereka lakuin, mereka nemuin ada oknum-oknum yang udah pakai teknologi deepfake. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, deepfake ini adalah teknologi berbasis AI yang bisa bikin video, gambar, atau bahkan audio palsu, tapi hasil akhirnya itu kelihatan dan kedengaran super nyata. Susah banget dibedain pakai mata telanjang. Yang bikin geleng-geleng kepala, tersangka utama dalam kasus ini, sebut saja inisialnya AMA, ternyata udah menjalankan aksinya ini sejak tahun 2020. Bayangin udah bertahun-tahun, mereka dengan berani memanipulasi foto dan suara dari pejabat negara kita, termasuk di dalamnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Video-video palsu ini diedarkan seolah-olah beliau-beliau ini lagi nawarin program bantuan dari pemerintah. Nanti, korban yang tergiur disuruh menghubungi nomor WhatsApp tertentu, terus diarahin buat ngisi formulir pendaftaran yang fiktif, dan ujung-ujungnya bisa ditebak dong. Korban disuruh transfer yang namanya biaya administrasi. Padahal ya jelas, dana bantuan itu sama sekali fiktif, nol besar. Kepolisian negasin banget, kalau hal-hal kayak gini dibiarin merajalela, kerugiannya itu bukan cuma soal duit masyarakat yang hilang. Dampaknya jauh lebih luas. Ini bisa memanipulasi opini publik secara masif dan ngebangun framing negatif yang bahaya banget buat kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Lanjut ke bagian kedua nih, AI dan perang hibrida, di mana medan tempurnya sekarang pindah ke psikologi publik. Jadi gini, insiden penipuan WhatsApp yang baru aja kita bahas itu sebenarnya cuma ujung dari gunung es. Itu adalah representasi dari sebuah pergeseran tren konflik global yang jauh lebih besar. Para pakar keamanan nasional nyebut fenomena ini sebagai perang hibrida atau hybrid warfare. Kalau kita baca-baca literatur, misalnya dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, istilah perang hibrida ini tuh udah naik daun selama lebih dari 1 dekade terakhir buat ngegambarin gimana sih bentuk peperangan di era modern ini. Konsepnya itu beda banget sama perang zaman dulu. Di perang hibrida, medan pertempuran utamanya itu bukan lagi perebutan wilayah fisik, bukan soal batas negara atau merebut kota. Medan tempur sejatinya adalah psikologi publik, pikiran kita semua. Senjata yang dipakai nggak melulu harus rudal balistik, jet tempur, atau tank. Senjatanya sekarang bisa berupa disinformasi, manipulasi digital lewat layar HP kita, dan operasi siber yang senyap. Terus siapa pelakunya? Nah, aktornya ini bisa macam-macam. Bisa jadi sebuah negara asing yang pakai pasukan proksi buat nyerang, atau bahkan aktor non-negara kayak sindikat kriminal transnasional atau kelompok teroris yang pinter banget ngeksploitasi teknologi komersial canggih yang gampang diakses.
Kalau kita bedah lebih dalam, ada 5 karakteristik utama yang bikin perang hibrida ini unik dan bahaya banget. Pertama, ada yang namanya sinergi. Maksudnya, si penyerang ini nggak cuma pakai satu cara. Mereka ngegabungin alat militer, tekanan politik, sabotase ekonomi, sampai manipulasi informasi secara bersamaan buat ngehajar targetnya. Kedua, ambiguitas. Ini pinter sekaligus licik sih. Mereka sengaja bikin situasi itu abu-abu. Batas antara kita lagi damai atau lagi perang itu dikaburkan. Jadi negara yang diserang bingung, ini perlu dibalas pakai militer atau enggak ya? Ketiga, kapasitas asimetris. Dulu butuh tentara ribuan buat bikin sebuah negara goyah. Sekarang, sekelompok kecil orang yang cuma modal laptop dan koneksi internet di sebuah basement aja bisa nimbulin kerusakan yang masif buat sebuah negara. Keempat, adanya inovasi yang mengganggu atau disruptive innovation. Kadang aktor yang sama sekali nggak kepikiran oleh kita, tiba-tiba bisa memobilisasi sebuah kampanye hoaks berskala besar di media sosial dalam hitungan jam. Dan yang kelima, ini yang paling esensial, perang psikologis. Pertarungan untuk menguasai narasi dan ngebentuk persepsi masyarakat itu seringkali jauh lebih menentukan pihak mana yang bakal keluar jadi pemenang dibandingkan adu peluru di dunia nyata. Terus, pertanyaannya, di mana posisi AI dalam semua ini? Gimana AI mengubah lanskap perang hibrida? Berdasarkan riset, sifat dasar dari perang hibrida itu emang nggak berubah. Tapi AI bertindak kayak semacam steroid. AI bikin intensitas perangnya melonjak drastis. Kalau ngomongin aspek kinetik atau fisik, ya emang jadi lebih mematikan dan presisi. Misalnya dengan munculnya drone otonom atau sistem persenjataan yang dikontrol algoritma. Tapi, dampak yang jauh lebih ngeri itu ada di dunia maya. Persaingan buat mendominasi data dan ngendaliin informasi jadi sangat krusial. AI ngebuka peluang buat memproduksi deepfake secara massal, instan, dan murah. Ini secara langsung meroketkan elemen perang psikologis ke level yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Coba bayangin, sistem machine learning sekarang bahkan udah bisa disuruh buat nganalisis triliunan data di internet secara real time, cuma buat nyari tahu di mana titik lemah sosial sebuah negara, atau buat memprediksi respons geopolitik. Siapapun yang bisa nguasain algoritma ini, dia bakal megang keuntungan asimetris yang luar biasa besar di masa depan. Masuk ke bagian ketiga, operasi strategis penegakan hukum. Gimana sih manusia ngerespon ancaman asimetris yang serba nggak pasti ini? Menghadapi ancaman yang sekompleks ini, tentu lembaga penegak hukum kita nggak tinggal diam. Kepolisian Negara Republik Indonesia, contohnya, terus beradaptasi. Dan adaptasi ini dimulai dari akar yang paling penting, yaitu sistem pendidikan mereka. Kalau kita merujuk pada modul manajemen strategik yang diajarkan di Sespin Polri, atau Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, para perwira polisi itu nggak cuma diajarin gimana cara nangkap maling di jalanan, mereka dilatih secara ketat untuk bisa melakukan pengambilan keputusan yang sifatnya strategis sekaligus taktis. Mereka belajar merancang skenario operasi jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena lingkungan keamanan nasional kita sekarang itu sangat dinamis dan kompleks banget akibat ancaman cyber dan potensi instabilitas sosial yang bisa dipicu dari dunia maya. Polri menggunakan intelijen wilayah itu ibaratnya sebagai sensor saraf tepi, sensor awal buat ngedeteksi pergerakan atau dinamika lokal sekecil apapun, yang kalau dibiarin punya potensi meledak jadi ancaman berskala nasional. Secara praktisnya, kepolisian kita menerapkan pendekatan sistematis yang terdiri dari 3 langkah utama. Langkah pertama, mereka mengidentifikasi ancaman dengan cara melakukan sintesis informasi strategis dari data-data lapangan dan intelijen. Jadi bukan asal kumpulin data mentah terus ditumpuk gitu aja, tapi dianalisis polanya buat memprediksi tren ancaman ke depan itu bakal kayak gimana. Langkah kedua, mereka melakukan analisis risiko dan melihat kerentanan negara ini secara holistik. Mereka pakai lensa yang luas banget, mencakup spektrum ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Atau yang sering disingkat, Ipolek Sosbudhangam. Mereka nyari tahu, di sektor mana nih yang paling gampang disusupi disinformasi. Dan langkah ketiga, berdasarkan semua analisis tadi, mereka merumuskan skenario operasi dan strategi mitigasi risiko yang benar-benar kokoh. Ini adalah respons dari sisi manusianya, respons institusional yang emang mutlak diperlukan. Tapi jujur aja nih, kepolisian juga sangat menyadari bahwa sehebat apapun taktik manusia, itu nggak akan cukup kuat kalau harus beradu kecepatan melawan algoritma mesin secara langsung. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, Deepfake Forensics Adapter. Ini adalah momen di mana kita harus ngelawan AI pakai AI yang jauh lebih pintar. Kalau kita mau ngalahin kecerdasan buatan yang lagi disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan, solusinya cuma satu. Kita butuh AI yang kemampuannya jauh di atas mereka. Ada sebuah makalah penelitian terbaru yang super menarik dari gabungan ilmuwan komputer di Tiongkok, Singapura, dan Hong Kong yang ngebahas dilema ini. Gini, selama ini, forensik media tradisional itu cara kerjanya ibarat detektif zaman dulu. Mereka cuma nyari jejak-jejak fisik yang implisit, misalnya nyari tahu apakah gambar ini pernah dikompres pakai format JPEG 2 kali, atau nyari anomali di data metadatanya. Nah, metode klasik kayak gini tuh terbukti gagal total, nyerah, pas disuruh ngelawan teknologi deepfake generasi baru.
Kenapa? Karena teknologi pembuat deepfake modern, kayak GANs, Generative Adversarial Networks, atau model diffuse yang lagi ngetren sekarang, itu hasil akhirnya mulus banget. Realismenya udah nggak masuk akal. Jejak-jejak piksel usang itu udah nggak ada lagi. Makanya para ilmuwan ini ngusulin sebuah solusi yang bisa dibilang revolusioner. Mereka mikir, daripada capek-capek ngebangun sistem detektor dari nol yang pasti butuh waktu dan biaya gede, kenapa kita nggak manfaatin aja foundation models atau model fondasi raksasa yang udah ada? Contohnya kayak model klip buatan OpenAI. Buat bayangan aja, model klip ini tuh sebelumnya udah dilatih dengan ngebaca miliaran, pasangan teks dan gambar dari seluruh internet. Jadi dia punya pemahaman visual dan bahasa yang luar biasa, ibarat ensiklopedia berjalan. Nah, tantangan terbesarnya buat para ilmuwan adalah gimana caranya mencinakan dan mengadaptasi kekuatan raksasa model klip ini khusus buat ngerjain tugas spesifik, yaitu mendeteksi wajah palsu, tapi syaratnya nggak boleh ngotak-ngatik atau merusak parameter asli di dalam otak si klip itu sendiri. Biar lebih kebayang, mari kita bedah gimana arsitektur luar biasa ini dibangun. Para peneliti akhirnya berhasil nyiptain sebuah kerangka kerja yang cerdas banget yang mereka kasih nama DFA, singkatan dari Deepfake Forensic Adapter. Sistem ini pakai pendekatan dual stream atau aliran ganda dan beroperasi lewat 3 komponen utama yang saling tektokan. Komponen pertama namanya Global Feature Adapter. Tugasnya dia ini ngelihat gambaran besarnya. Dia nganalisis keseluruhan gambar dan berinteraksi sama si model klip yang tadi kita bahas. Dia tuh kayak ngebisikin klip ngasih semacam bias perhatian, biar si klip ini lebih peka kalau ada yang janggal secara konteks tanpa harus mengubah cara kerja asli si klip. Keren kan? Terus masuk ke komponen kedua, ini yang nggak kalah krusial, Local Anomaly Stream. Kalau yang tadi ngelihat gambar besar, yang ini ngelihat mikronya. Fokusnya murni ke anatomi wajah. Modul ini pakai pustaka software khusus buat ngekstrak tepat 81 titik penanda wajah atau landmarks. Dia bakal nge-zoom in dan beriksa dengan teliti, ada nggak sih bentuk geometri pupil mata yang agak melenceng, atau mungkin tekstur bibirnya agak asimetris saat ngomong, sesuatu yang gampang kelewat sama mata manusia. Terakhir, komponen ketiga, Interactive Fusion Classifier. Ibarat hakim, modul ini ngambil data dari pandangan global tadi, digabungin sama temuan mikroskopis dari pandangan lokal, terus semuanya diproses pakai teknologi transformer buat ngambil kesimpulan final. Oke, ini video asli, atau wah, ini deepfake nih. Nah, kita sampai di bagian kelima, memenangkan perlombaan senjata AI. Sekarang, waktunya pembuktian. Seberapa jago sih kerangka kerja DFA ini di lapangan? Buat ngebuktiinnya, kita bisa ngelihat hasil dari pemetaan algoritma reduksi dimensi yang namanya TSNE. Gampangnya gini, TSNE ini ngebantu kita buat ngelihat langsung gimana sih cara otak sebuah model AI itu membedakan mana wajah yang asli dan mana yang hasil editan komputer. Coba kita bandingin. Kalau kita pakai model sebelumnya yang namanya Exception, pemetaannya tuh berantakan banget. Titik-titik yang merepresentasikan wajah asli sama titik-titik wajah palsu itu saling tumpang tindih, campur aduk nggak karuan. Artinya apa? Artinya, model Exception ini sering banget kebingungan dan rawan bikin kesalahan deteksi. Tapi sekarang, perhatikan hasil kerja dari model DFA kita. Hasilnya jauh-jauh lebih rapi. DFA berhasil misahin kumpulan gambar asli dan gambar palsu ke dalam kelompok-kelompok kluster yang terpisah dengan sangat tegas. Ini bukti visual yang nggak bisa dibantah kalau kemampuan DFA dalam mendiskriminasi fitur, alias kemampuan dia buat nge-gap mana yang asli dan palsu, itu jauh lebih tangguh. Jadi, semua kecanggihan teknis tadi itu ujung-ujungnya bermuara ke satu angka penting ini, 4,8%. Para ilmuwan menguji model DFA ini pakai dataset DFDC atau Deepfake Detection Challenge. Buat kalian yang ngikutin dunia digital forensik pasti tahu kalau dataset DFDC ini diakui secara global sebagai salah satu ujian paling ekstrim, paling rumit, dan paling menantang buat AI detektor manapun. Dan hasilnya? Luar biasa. DFA berhasil mencetak skor Area Under the Curve atau AUC di tingkat video sebesar 0,836. Peningkatan 4,8% dari metode canggih sebelumnya mungkin kedengarannya kecil buat orang awam. Tapi percayalah, di dunia kecerdasan buatan di mana para ilmuwan berdarah-darah cuma buat ningkatin performa 0, sekian persen, angka 4,8% ini adalah sebuah lompatan kuantum. Ini adalah gebrakan raksasa dalam kapabilitas pertahanan digital kita. Dan kalau kita bedah lebih detail lagi lewat berbagai parameter, superioritas DFA ini makin kelihatan nyata. Model ini konsisten mendominasi melampaui arsitektur-arsitektur top lainnya, kayak Efficient Fit, ResNext, atau bahkan jaringan saraf CNN tradisional di semua metrik pengujian. Mau itu diuji dari sisi akurasi keseluruhan tebakannya, ketajaman presisinya saat ngenalin video palsu, tingkat ROC-AOC-nya, sampai skor gabungan F1-nya, DFA selalu berhasil nebus batas maksimal. Fakta ini membuktikan satu hal penting, ide untuk memanfaatkan model bahasa visual raksasa kayak klip, dan kemudian mengarahkan insting detektifnya pakai pengetahuan lokal tentang 81 titik struktur wajah tadi adalah resep yang sangat brilian.
Ini ngasih kita sebuah sistem pertahanan state of the art yang benar-benar solid buat nahan gempuran evolusi manipulasi digital ke depannya. Pada akhirnya dari perjalanan kita membedah materi hari ini, saat kita ngelihat gimana aparat kepolisian meracik taktik manajemen strategis di lapangan, dan barengan sama itu para ilmuwan ngerancang arsitektur jaringan saraf DFA yang super canggih di lab mereka, kita jadi sadar akan satu realitas yang pasti. Perlombaan senjata AI antara algoritma yang tugasnya bikin manipulasi serial mungkin dengan algoritma detektif yang tugasnya ngebongkar kepalsuan itu adalah sebuah siklus yang gak akan pernah ada garis finishnya. Perang hibrida pelan tapi pasti udah ngubah total cara kita ngedefinisiin apa itu konflik dan ancaman. Sekarang pertanyaan terbesarnya berbalik ke diri kita sendiri dan lingkungan kita. Seberapa cepat kita sebagai sebuah masyarakat bisa beradaptasi? Bayangin, ketika ancaman deepfake itu udah bukan lagi sekedar nipu pakai wajah presiden buat nyolong duit, tapi mulai dipakai buat ngancurin pilar kepercayaan kita pada institusi negara dan ngaburin konsep realitas kebenaran itu sendiri. Di titik itulah, secanggih pun teknologi DFA, pada akhirnya kewaspadaan dan literasi digital kita sendirilah yang bakal jadi tembok pertahanan terakhir. Jadi, pesannya jelas, teruslah belajar adaptasi, tetaplah punya rasa skeptis yang sehat saat nerima informasi, dan terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat ngikutin sesi bedah materi kali ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan krusial berikutnya.